Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufala Nahdiana dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Pada video ini saya akan memaparkan tentang administrasi kurikulum. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Hajah Siti Ratnawati MPD. Silahkan disimak ya videonya. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian dari administrasi dan pengertian dari kurikulum. Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu ad and minister, yang berarti membantu, melayani, ataupun mengarahkan. Jadi, kata administrasi itu dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk membantu, melayani, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Contohnya, jika administrasi di sekolah, maka akan berfokus pada pengaturan dan pengelolaan semua yang diperlukan agar sekolah kita dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya itu sendiri. Selanjutnya, pengertian dari kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum itu adalah panduan belajar bagi kita, seperti rencana ataupun aturan yang memberitahu sekolah apa yang harus diajarkan kepada siswanya, cara terbaik untuk mengajarkannya seperti apa, dan apa yang seharusnya dicapai oleh siswanya. Jadi, bayangkan kurikulum ini sebagai peta jalan untuk pendidikan yang membantu sekolah dan para guru dalam merencanakan apa yang harus diajarkan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh masing-masing lembaga ataupun sekolah. Pengertian dari administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Artinya, administrasi itu seperti pengendali pembelajaran. Nah, ini berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekolahnya dan gurunya untuk dengan sengaja merencanakan ataupun mengelola dan terus-menerus memantau pembelajaran agar berjalan dengan baik. Jadi, administrasi kurikulum ini sebagai peran yang membantu memastikan bahwa semua aspek pembelajaran diatur, dipantau, dan juga dikelola dengan baik sesuai dengan kondisi lembaganya masing-masing di setiap sekolah. Selanjutnya, tentang tujuan dari administrasi kurikulum. Yang pertama, yaitu memastikan kualitas pendidikan. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa adalah pendidikan yang berkualitas. Administrasi kurikulum ini membantu dalam merencanakan pembelajaran yang baik dan memantau agar siswa benar-benar belajar dengan baik. Yang kedua, yaitu peningkatan efisiensi, yang bertujuan untuk membuat proses pembelajaran lebih efisien. Artinya, menjalankan pembelajaran dengan cara yang menghemat waktu dan sumber daya, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik. Yang ketiga, menyediakan panduan. Administrasi kurikulum ini memberikan pedoman kepada guru dan petugas sekolah tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana melakukannya. Ini membantu agar semua orang di sekolah memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang keempat, yaitu pengukuran dan evaluasi. Administrasi kurikulum ini membantu dalam mengukur sejauh mana siswa telah belajar. Ini dilakukan dengan menguji dan mengevaluasi kemajuan siswa sehingga guru dapat memahami di mana perlunya perbaikan yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, ada menyesuaikan dengan perkembangan. Tujuan ini adalah untuk membuat kurikulum selalu terbaru. Administrasi kurikulum ini membantu sekolah untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan perkembangan terbarunya, seperti perkembangan teknologi ataupun perkembangan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu mendorong pengembangan profesional guru. Administrasi kurikulum berusaha untuk meningkatkan keterampilan guru dengan cara memberikan
pelatihan, dan dukungan agar guru dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Ruang lingkup administrasi kurikulum. Yang pertama, ada perancangan kurikulum. Ini seperti merancang rencana pembelajaran. Ketika sekolah merancang kurikulum, mereka memutuskan apa yang akan diajarkan kepada siswanya, kemudian cara terbaik untuk mengajarkannya itu seperti apa, dan apa yang harus dicapai oleh siswanya tersebut. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian kurikulum. Ini tentang mengatur rencana pembelajaran. Sekolah harus menentukan bagaimana mereka akan mengatur jadwal pelajarannya, buku apa yang akan digunakan, dan bagaimana mengelola semua aspek pembelajarannya. Yang ketiga ada pelaksanaan kurikulum. Setelah merencanakan dan mengorganisasi, selanjutnya adalah mengajar. Ini adalah saat guru mengajar siswa sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jadi pelaksanaan kurikulum adalah saat sebenarnya di mana siswa belajar dari guru mereka. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah seperti penilaian. Sekolah perlu memeriksa sejauh mana kurikulum itu telah berhasil. Ini melibatkan pengukuran sejauh mana siswa telah belajar, apa yang berfungsi dengan baik dalam kurikulum, dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi evaluasi kurikulum adalah saat untuk mengevaluasi keberhasilan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kurikulum perangkat administrasi guru. Yang pertama ada rencana pembelajaran, yaitu kita merinci materi pelajaran, kemudian metode pengajaran, dan tujuan pembelajaran. Jika kita terapkan pada anak usia dini, maka berfokus pada aktivitas dan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, seperti permainan dan kegiatan kreatif. Kemudian yang kedua ada jadwal pelajaran, yaitu kita menyusun jadwal waktu untuk berbagai mata pelajaran ataupun berbagai kegiatan. Yang ketiga, ada rencana pengelolaan kelas, yaitu strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan efektif, di mana strategi pengelolaan kelas yang ramah anak dan membangun suasana yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Yang keempat ada bahan ajar, yaitu materi dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran yang dirancang untuk merangsang kreativitas, imajinasi anak, dan perkembangan motorik kasar dan halus pada anak. Kemudian yang kelima ada evaluasi siswa, yaitu proses penilaian kinerja siswa menggunakan berbagai metode yang akan kita terapkan. Yang keenam ada laporan hasil belajar, yaitu menyajikan hasil evaluasi dan pencapaian siswa. Laporan yang mencakup progres perkembangan sosialnya, emosionalnya, dan kognitif pada anak. Yang ketujuh ada dokumentasi kinerja, yaitu mencatat pencapaian dan perkembangan siswa serta catatan penting lainnya. Yang kedelapan ada perangkat kreatif, yaitu alat atau strategi kreatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, seperti seninya, musik, dan permainan untuk merangsang perkembangan anak. Yang kesembilan ada perangkat penilaian, alat ataupun formulir untuk menilai dan mengevaluasi kinerja siswa yang mencakup perkembangan seluruh aspek pada anak. Yang ke-10 ada perangkat laporan, yaitu alat untuk menyusun laporan yang mencakup progres siswa dan elemen-elemen lainnya, menyajikan informasi tentang perkembangan anak dalam format yang mudah dipahami oleh orang tua maupun wali murid. Setiap bagian ini berperan penting dalam membantu guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.